Pemirsa, para terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua telah membacakan pembelaan mereka atas tuntutan dan berbagai dalil tuduhan. Tidak sedikit ungkapan penuh harapan terlontar dari para terdakwa agar mereka bisa dibebaskan dari konsekuensi pidana. Lalu apa saja poin-poin pembelaan dari Ferdi Sambo CS? Rekan Marcelina Tumundo akan memaparkan selengkapnya dalam Fact Check. Silakan, Marcel. Baik, terima kasih Eva dan pemirsa. Sidang pledoi ini merupakan tahapan yang sangat penting bagi para terdakwa sebagai kesempatan terakhir untuk menolak, menyanggah atau melakukan perlawanan atas segala tuduhan yang sudah diberikan baik dalam dakwaan ataupun dalam tuntutan jaksa penuntut umum. Tahapan sidang pledoi ini sudah berlangsung pada pekan lalu atau tepatnya pada pekan ini di hari Selasa dan hari Rabu kemarin, dan saat ini sudah memasuki tahapan jawaban dari pledoi para terdakwa atau replik yang sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum untuk setidaknya 2 terdakwa, yakni Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Jadi kalau kita review atau ulas kembali, tidak heran ketika kemarin dalam sidang pledoi ini berlangsung dalam waktu yang cukup panjang. Setiap terdakwa memakan waktu sekitar 2 sampai 6 jam untuk membacakan nota pembelaan mereka. Kita akan ulas kembali apa saja poin-poin dari nota pembelaan yang sudah disampaikan oleh para terdakwa. Pada hari Selasa 24 Januari 2023 lalu, pledoi pertama dibacakan oleh terdakwa Kuat Ma'ruf. Ini Kuat Ma'ruf membacakan pledoi pribadinya dengan cukup singkat, tidak sampai 10 menit. Kita lihat ini adalah poin-poin yang disampaikan oleh terdakwa Kuat Ma'ruf. Yang pertama tentunya ia merasa atau membantah bahwa sama sekali tidak ada pengetahuannya tentang perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Ia juga membantah beberapa poin kronologi yang menyebut bahwa sudah ada perintah atau poin-poin yang direncanakan, seperti ketika Kuat Ma'ruf ini membawa pisau dari Magelang ke Jakarta. Ia membantah telah melakukan hal tersebut sebagai bagian dari perencanaan pembunuhan Yosua. Kemudian Kuat Ma'ruf juga menuding bahwa isu perselingkuhan antara Putri Chandrawati dan Brigadir Yosua yang dibacakan oleh jaksa adalah sebagai imajinasi picisan belaka. Kuat Ma'ruf juga dalam pledoinya menyinggung bahwa ada kebaikan dari pihak Brigadir Yosua yang pernah ia rasakan semasa Yosua hidup. Pada saat itu Kuat menyebut bahwa Yosua pernah memberikan bantuan kepada Kuat Ma'ruf untuk membayar uang sekolah dari anak-anaknya ketika Kuat tidak bekerja kepada Ferdi Sambo. Dan kemudian Kuat Ma'ruf juga merasa jengah dengan adanya tuduhan atau isu miring tentang dirinya di media sosial. Salah satunya adalah ketika ia diisukan berselingkuh dengan Putri Chandrawati sebagaimana yang ia ketahui dari media sosial. Dan setelah Kuat Ma'ruf membacakan nota pembelaannya, dilanjutkan dengan nota pembelaan dari Ricky Rizal. Ricky Rizal membacakan nota pembelaan pribadinya selama kurang lebih 30 menit. Kemudian dilanjutkan juga dengan nota pembelaan dari pihak tim kuasa hukum Ricky Rizal. Beberapa poin diantaranya, Ricky Rizal mengklaim tidak mengetahui adanya perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Kemudian ia juga membantah adanya upaya pengamanan senjata Brigadir Yosua adalah sebagai bagian dari rencana pembunuhan. Karena menurut Ricky, pengamanan senjata ini adalah sebagai upaya antisipasi yang ia lakukan setelah mengetahui ada suatu kejadian di Magelang. Lalu Ricky Rizal juga menegaskan bahwa ia sebetulnya tidak sama sekali memiliki niat untuk menabrakkan mobil dalam rangka membunuh Brigadir Yosua ketika dalam perjalanan Magelang menuju Jakarta. Dan poin lainnya yang disampaikan oleh Ricky Rizal adalah ia menyesal karena sudah mengikuti skenario tembak-menembak dari Ferdi Sambo. Bahkan Ricky Rizal juga mengaku dalam situasi yang tertekan karena kerap kali dalam proses penyidikan pihak Ferdi Sambo memastikan kepada Ricky Rizal agar setiap pernyataannya ini sesuai dengan skenario tembak-menembak Ferdi Sambo di rumah dinas pribadinya Duren 3. Setelah dibacakan pledoi dari pihak Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal pada persidangan hari Selasa kemarin juga dilanjutkan dengan nota pembelaan dari Ferdi Sambo. Ferdi Sambo memberikan judul bagi pledoinya adalah Setitik Harapan dalam Ruang Sesak Pengadilan. Bahkan ia menyebut sebelumnya ingin memberikan judul bagi pembelaannya adalah sebagai pembelaan yang sia-sia. Pledoi pribadi dari
Verdi Sambo dibacakan sekitar 30 menit dan berlangsung cukup lama kalau digabungkan dengan pledoi kuasa hukum selama hampir 6 jam. Ini adalah poin-poin dari nota pembelaan Sambo yang membantah adanya perencanaan pembunuhan, kemudian mengakui sudah membuat sebuah skenario tembak-menembak, lalu ia juga mengungkap adanya deretan prestasi serta pencapaian yang ia dapatkan semasa 28 tahun menjabat atau bekerja sebagai anggota Polri. Salah satunya adalah ketika ia menyebut mendapatkan penghargaan Bintang Bayangkara Pratama dari Presiden Republik Indonesia, kemudian mengungkap kasus-kasus besar seperti kasus narkoba jaringan internasional, kemudian tindak pidana perdagangan orang, bahkan sampai kasus Joko Chandra yang turut disebutkan dalam nota pembelaannya. Dan terakhir, Verdi Sambo juga mengklaim bahwa anggota Polri yang terlibat dalam kasus perintangan khususnya ini tidak bersalah atas apa yang mereka lakukan dalam kasus obstruction of justice. Di hari yang berbeda, kemudian nota pembelaan atau pledoi ini dilanjutkan dengan persidangan bagi terdakwa Putri Chandrawati dan Richard Eliezer di satu hari yang sama. Putri Chandrawati memberikan judul bagi nota pembelaannya adalah "Jika Tuhan mengizinkan, saya ingin kembali memeluk putra-putri kami". Pledoi dari Putri Chandrawati, pledoi pribadinya dibacakan selama hampir 1 jam dan dalam nuansa yang juga emosional. Tidak sedikit kita melihat Putri Chandrawati juga menangis ketika membacakan nota pembelaannya. Dan ini adalah poin-poin dari nota pembelaan Putri Chandrawati. Yang pertama, ia menyebutkan bahwa ia sama sekali tidak mengetahui terkait dengan adanya upaya perencanaan pembunuhan, dan ia juga menegaskan bahwa dirinya adalah korban dari kekerasan seksual, bahkan juga diancam dan dianiaya oleh Brigadir Yosua. Ia mengaku tidak pernah sama sekali memikirkan, merencanakan, bahkan berniat untuk membunuh Yosua. Kemudian Putri juga menyebut tuduhan perselingkuhan yang dilakukan atau dibacakan oleh jaksa, perselingkuhan antara dirinya dengan Yosua, adalah sebagai fitnah yang tidak masuk akal. Bahkan di poin-poin selanjutnya, Putri Chandrawati juga menyebut atau menolak secara tegas ketika jaksa menyebut dirinya ini sengaja berganti pakaian yang terbuka atau pakaian yang seksi untuk menggoda Brigadir Yosua ketika berada di rumah dinas Duren 3. Dan Putri Chandrawati juga sempat menyebutkan bagaimana latar belakang dari keluarganya, apa saja nilai-nilai yang telah ia dapatkan semasa hidupnya, dan bahkan juga pengabdiannya sebagai anggota Bayangkari. Karena ketika kasus ini terungkap, Putri Chandrawati juga sedang menjabat sebagai Bendahara Umum Bayangkari, bahkan juga pernah menjelaskan ketika ia mendampingi Verdi Sambo di Polres Brebes, ia pernah mengikuti atau merintis sebuah organisasi kesenian yang bernafaskan Islami yang menurutnya mengajarkannya tentang nilai-nilai kehidupan yang baik, salah satunya adalah nilai toleransi. Terakhir adalah pledoi dari Richard Eliezer, yang mana ia memberikan judul bagi pledoinya adalah "Apakah harga kejujuran harus dibayar 12 tahun penjara?". Pledoi pribadi dari Richard Eliezer ini juga dibacakan cukup singkat selama 13 menit, dan ini adalah poin-poin dari Richard Eliezer. Ia merasa bahwa dirinya ini diperalat atau hanya sekedar dimanfaatkan dan disia-siakan, bahkan juga dibohongi dengan adanya pengakuan dari Richard Eliezer bahwa ia diceritakan tentang rencana pembunuhan di Duren 3. Kemudian ia tidak bisa menolak adanya perintah dari Verdi Sambo untuk membackup dan juga menembak Yosua. Richard Eliezer juga menegaskan bahwa dirinya adalah hanya alat dan bukan pelaku utama. Ia memposisikan dirinya sebagai pihak yang menerima perintah, bukan semata-mata punya niatan pribadi dalam menembak Brigadir Yosua. Ia juga berharap dapat lepas dari tuntutan karena ada alasan penghapus pidana. Salah satu alasan yang dijelaskan dalam pledoi dari penasihat hukum Richard adalah karena pihak Richard ini merupakan seorang bawahan atau ada relasi kuasa, sehingga pemberian perintah di TKP adalah pemberian perintah yang sulit untuk ditolak secara psikologis oleh Richard Eliezer yang memiliki tingkat kepatuhan yang sangat tinggi dari hasil asesmen psikologi.
Dan yang cukup unik juga dari persidangan pledoi Richard Eliezer ini adalah rekan sejawat dari Richard memberi dukungan secara langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hadir langsung di dalam ruang persidangan. Beberapa teman seangkatan dari Richard Eliezer di Korps Brimob Polri memberikan dukungan langsung kepada Richard Eliezer. Dan kita juga akan melihat sebetulnya seperti apa respon dari pihak keluarga Brigadir Yosua setelah mendengarkan sejumlah nota pembelaan dari para terdakwa kasus pembunuhan berencana. Berikut ini kita dengarkan pernyataan dari ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat. Saya mengambil kesimpulan bahwa pembelaan dia itu adalah sebuah kemunafikan dirinya sendiri. Dia terlalu memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan nyawa anak kami yang sudah dicabut paksa orang itu. Dia membilang bahwa dia kepengen sekali bertemu dengan anaknya. Bagaimana kami orang tua almarhum Yosua yang tak bisa lagi bertemu untuk selama-lamanya atas kehilangan nyawa anak kami yang sudah dicabutnya secara paksa. Dan di sana dia mengutarakan bahwa dia tidak mengetahui apa rencana-rencana Ferdy Sambo. Asal dari semua peristiwa ini, dari dia, laporannya sama Ferdy Sambo. Sesudah sampai di Jakarta, sesudah pulang dari Magelang. Oleh karena itu, permulaan dari ini semua hanya dari dia. Hari ini penuntut umum sudah membacakan replik atau jawaban atas pledoi terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal selanjutnya juga akan membacakan replik terhadap terdakwa Ferdy Sambo. Jaksa pada intinya meminta agar majelis hakim menolak pledoi terdakwa dan memberikan putusan sesuai dengan diktum dari penuntut umum. Tentunya setelah tahapan replik ini masih ada kesempatan bagi para terdakwa menyampaikan jawaban mereka atas replik dari jaksa penuntut umum. Kita akan nantikan bersama seperti apa kebijaksanaan dari majelis hakim sebagai wakil Tuhan untuk menentukan putusan bagi para terdakwa. Kami kembalikan ke Anda, Eva Wondo. Baik, terima kasih Marcel untuk pemaparan Anda.